Iya, salam sehat. Bandarmologi DAS ke-1. IPO 11 November 2024. Data diambil sampai dengan Jumat 23 Mei 2025. Ya, PT DAS Bara Lestari. Jadi World Trade of Metal ya, mungkin semacam ya mungkin baja juga ya, besi-besian ya, metal ores and provider of holding company activity services. Nah, di sini memegang saham ya, di mana komisaris memegang 12,75%, terus komisaris ya 12,75% ya, itu atas nama Erwin Suranto dan Irwan Sastrotanojo ya. Terus Zainal Abdian Shah Siregar 17%, kemudian oleh PT DAS Nusantara Abadi ya, itu 42,48%. Saham publiknya 15%. Jadi komisaris ada 2 ya yang memegang saham DAS. IPO 11 November 2025 dengan underwriter HP. Terus ini underwriter yang kedua ya, itu YU, CGS CIMB Sekuritas Indonesia, di mana saham publiknya adalah 15%, yaitu 300 juta lembar, dan founder share-nya 1.697 juta. Totalnya 1,9 miliar lembar. Jadi 15% sama 85% founder share-nya. Tidak ada perubahan ya. Ada perubahan dikit 50.000 lembar ya. Jadi sekitar 500 lot ya. Abaikan aja lah ya. Terus harga IPO-nya di 880 ya. Jadi kalau kita lihat tanggal kemarin 23 Mei 2025 ya, tepatnya hari Jumat, itu saham DAS turun 0,48% ya, secara harian di hari Jumat kemarin. Tapi dibanding dengan harga IPO yang 880, sedangkan sekarang adalah 4.190, itu telah naik 376%. Ya. Di mana ada kandungan asing dalam saham ini secara total adalah 8,29%. Terus kita ke yang buy dan sell. Kita yang sell dulu. Di sini yang sell tidak terlihat YU ya. YU ini sell ya. Di mana YU adalah underwriter. Kemudian XC, YP, OD. Ini yang adalah retail. Di YU underwriter jualan, yang beli 96% adalah HPF Foreign ya,
asing. Jadi HP di sini adalah underwriter-nya. Jadi good news, di mana underwriter tidak guyur tapi malah membeli akum dari broker yang lain. Di sini YU juga broker sih atau underwriter juga, tetapi dia buang 54%, ditampung oleh HP 96%. HPF lagi. Kemudian BB. Ya, ini juga cukup bergengsi bandarnya BB. Nah, YU, XC, YP, OD ini yang jualan ya. Jadi intinya ini memang agak rancu ya. Rancunya ini di sini ya. HPL ini kok min 16 juta lembar. Di sini 17% minus ini kan. Harusnya kalau minus itu di sebelah jual, tapi entah kenapa ya. Saya kurang tahu persis alasannya, tapi ya ini kan 16 juta lembar, 16,6 juta lembar ya. Nah, di sini 95 juta, jadi jauh lah. Jadi kita patokannya ini. Ambil positifnya aja bahwa ini HPF memang benar-benar asing. Ya. Nah, jadi intinya ada faktor asing di sini, maka wajar naik 376% karena asing akum atau asing menguasai saham DAS ini. Kemudian ya, di sini ya 33% yang telah dijual belikan dari total free float, sedangkan 67% belum dijual belikan dari total free float yang 100%. Nah, ini adalah persentase dari yang jual dan beli ya. Di saham free float yang benar-benar sudah dijual dari pemiliknya yang ikut IPO, sudah dilempar ke pasar. Nah, ini 100% lebih ya. Ya, itu nanti kita bahas ya, atau kita abaikan aja lah, kita ambil generalnya aja ya. Jadi yang di buy sell itu baru 5% dari total saham publik yang 10%. Yang 10% masih hold, sedangkan founder share tetap 85%. Ini ya, HPF pegang 5%, sedangkan masih ditahan, belum dijual belikan 10% dari free float, sedangkan underwriter 85%. Di mana harga modalnya adalah 880. Mudah-mudahan tidak guyur karena harga sudah tinggi, di mana last price adalah 4.190. Modalnya yang pegang saham beli waktu IPO modalnya 880, termasuk underwriternya. Nah, dari sini jelas bahwa akum ya sejak selama kurang lebih berapa hari ya, hampir 1 tahun, 11 November 2024, sekarang Mei, ya baru setengah tahun ya. Wajar ini belum nembus MA 200 ya. Dimana HP beli 72%, BB nah ini nggak kelihatan ya, bisa lihat di sini tadi tabelnya tadi, YU ya, XC, YP. Jadi intinya kue yang dijual itu lebih kecil daripada kue di sisi beli, kecuali yang oranye ini, dimana 72% lawan 54%, XC 9%, YP 6%. Nah ini retail. Nah OD ini lumayan ya, bandar ya, YU ya, tapi kan persentasenya sedikit ya. Di sini HP 72%, dominan banget dan retail pada jual, tinggal HP. Nah,
Ini juga HP ya. HP sedikit ini HP porsinya, mungkin HP domestik ya. Kan ini HPL, HPF. Ini HPD. Tapi ini bareng dengan yang lain-lain, broker yang lain. Jadi jelas akum persentase warna orange 23% dijual di posisi jual dan 14% di posisi beli. Jadi good news. Retail jualan, retail yang beli lebih sedikit daripada yang jual. Buy 33%, yang di buy sell, sedangkan yang masih tahan 67% dari total free float. Secara keseluruhan, porsi saham total dari total share 5% yang baru dijual belikan, 10% yang masih ditahan, yang beli di posisi IPO, founder share tetap 85%. Nah, dari yang 5% ini, katakanlah 4% yang masih hold dipegang oleh HPF, jadi gulung kering ya, karena 5%, 5%, anggaplah di sini 4% ya, kan dikuasai bandar, ini BB lagi ya. Jadi yang hold barang ini adalah bandar-bandar yang ya punya kompeten. Nah, tadi kan ada bingung ya, ini 103 ya. Kok lebih dari 100%, tapi ini ada min 3 ya. Min 3 ini dari 17 ini. Mungkin dari HP atau dari mana ya. Nah, kita coba abaikan asing dan lokal. Ya, kita langsung aja lihat buy dan sell-nya. Nah, HP 68%, YU 56%, tetap banyak akumnya. XC 9%, YP, nah intinya kuehnya tetap besar yang kueh beli 68%, kecuali yang oranye. Kalau yang oranye kebalik, semakin oranye semakin kecil semakin bagus. Kalau ini semakin gede semakin bagus juga. Misalnya LG-nya 50% misalnya, LGA ya ini, atau LG lain-lain 50%. Nah, itu dari retail ditampung ke bandar. Jadi good news. Nah, di sini iya 5% tetap ya. 5% dipegang oleh apa? Dilempar ke pasar ya. Sedangkan 3% dikuasai oleh HP. Ya. Ya, jadi ya tinggal 2%. Ini ada AK juga ini. BB ya. Keren. Ya. Ini lain-lain 1%. Jadi ya cukup bergengsi sahamnya di saham DAS ini. Karena 3% HP menguasai barang dan terindikasi HP-nya HP foreign atau HP akumulasi luar ya, asing ya. Ya. Jadi gulung kering. Nah, kita lihat chartnya. Ini left ya, Mbak, yang DAS ya, DAS. Oh, DAZ. Ya, ini sideways posisinya ya. Bagus sih. Tunggu momentum dan ada momentum masuk micro cap. Memang selama ini kita nggak riset micro cap karena pengaruhnya nggak ada ya kecil, tapi karena ini cuma dua yang di add, satunya micro cap yaitu DAS, satunya AAD yang small cap di indeks FTSE. Ini DAS pada umumnya ini naik ya, naik sampai tinggi sampai nyentuh 7.000, alangkah hampir ya kalau 700% nyampe ya. Nah, itu DAS. Apalagi ya? Oh, kita ingin lihat order booknya, coba. DAS ya lumayan tebal juga ya. Ini 1.000. Nah, tapi kan nggak lihat bawahnya ya.
Nah, ini kelemahannya dari iPod, setelah tutup bit overnya hilang, cuma yang the best bit press sama the best over press. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Bandarmologi DAS yang ke-1 dan memang baru dibuat ya setelah sekian lama IPO. Salam sehat.